Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang redistribusi pendapatan nasional. Istilah yang cukup asing bagi kita, namun kita akan mempelajarinya, kemudian insya Allah akan memahaminya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu pertemuan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kemarin kalian telah membahas terkait dengan upaya untuk meningkatkan ekonomi maritim dan agrikultur, gitu ya. Sebagai Indonesia sebagai negara yang memiliki laut yang cukup besar, maka mengalihkan pendapatan, gitu ya, peningkatan ekonominya di tingkat maritim sangat penting, dan juga tidak boleh meninggalkan agrikultur sebagai mata pencaharian terbesar di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas itu, gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini apa yang tampak dalam gambar itu. Silahkan diamati. Ya, ada gedung-gedung bertingkat yang cukup tinggi. Namun di balik gedung-gedung itu, atau bahkan di seberang jalan gedung-gedung yang bertingkat-tingkat itu, ada gubuk-gubuk reot yang dihuni oleh masyarakat miskin. Ini kita sebut sebagai kesenjangan sosial. Ketika kita berkeinginan, gitu ya, tujuan dari usaha bidang ekonomi adalah muaranya adalah menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata, namun nyatanya belum dirasakan dengan baik, sehingga terjadilah yang namanya kesenjangan sosial di sini. Nah, karena ada kesenjangan inilah, maka dibutuhkan upaya untuk mendistribusikan kembali pendapatan nasional. Jadi Indonesia itu punya pendapatan, masyarakatnya punya pendapatan masing-masing. Nah, bagaimana untuk diratakan agar yang kaya tidak terlampau kaya dan yang miskin tidak semakin miskin, maka harus ada jembatan. Nah, ini kita kemudian melakukan redistribusi. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Jadi diratakan, gitu ya. Nah, agar yang tadi, yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin, harus saling berbagi, gitu ya. Nah, itu nanti bentuknya bisa melalui pajak maupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan nasional sebagai bentuk jaminan sosial. Nah, bentuk redistribusi pendapatan ada dua. Yang pertama adalah redistribusi vertikal, di mana redistribusi vertikal ini menunjuk pada transfer uang dari atau kekayaan dari orang kaya ke orang miskin, gitu ya. Jadi mungkin ini dari pajak, gitu kan, atau bagi-bagi, gitu ya. Kalau dalam Islam itu dikenal dengan zakat, gitu kan. Semakin banyak kekayaan orang itu, maka zakatnya akan semakin besar, gitu ya. Zakat malnya, gitu. Zakat malnya akan semakin besar. Nah, sehingga kalau dalam Islam itu sangat jelas bagaimana pendapatan setiap orang dengan kekayaan masing-masing itu akan didistribusikan juga kepada orang lain yang berhak mendapatkannya. Itulah redistribusi vertikal, dari yang kuat kepada yang lemah. Sedangkan yang kedua adalah redistribusi horizontal, di mana transfer uang ini akan berjalan antar kelompok, dari kelompok ke satu ke kelompok yang lain. Contohnya, seorang laki-laki atau seorang suami akan memberikan pendapatannya kepada istrinya perempuan, gitu ya. Nah, ini adalah contoh redistribusi horizontal, antar berarti ke samping, gitu ya, sesama, gitu kan. Nah,
atau bisa jadi dari orang tua ke anak. Karena apa? Di situ adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya sebagai orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Nah, ini cenderung bersifat antar pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus kehidupan yang lainnya. Jaminan sosial pada hakikatnya merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa, yang diberikan kepada orang yang sakit yang membayarkan manakala sehat, atau yang diberikan kepada para pensiunan setelah mereka bayar pada saat mereka masih bekerja. Nah, ini adalah bentuk-bentuk redistribusi. Ada dua, vertikal dan horizontal. Kalau vertikal dari atas ke bawah, dari kaya kepada orang-orang yang miskin, sedangkan horizontal kepada antar kelompok yang cenderung bersifat antar individu. Tadi contohnya dari seorang suami kepada seorang istri, dari orang tua kepada anak, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk redistribusi pendapatan. Selanjutnya adalah program redistribusi untuk pemerataan. Nah, ada beberapa program yang memang dilakukan dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia. Untuk mendapatkan pemerataan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain: 1. Membuat program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Yang kedua, program kredit lunak dan penjamin kredit berbasis komunitas. 3. Pengembangan usaha atau industri kecil. 4. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal atau asing untuk menjalankan program CRS atau Corporate Social Responsibility, di mana tujuannya adalah untuk membantu swasta-swasta lokal, rakyat gitu ya, secara umum, dengan bekerja sama dengan swasta lokal atau orang-orang asing. Yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Setidaknya ada 5 itu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintahan untuk melakukan redistribusi pendapatan nasional agar lebih merata. Ada beberapa praktik yang dilakukan sebagai alternatif praktik redistribusi pendapatan. Yang pertama adalah subsidi. Pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Yang kedua adalah pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri akan dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Jika mobilnya seharga 1 miliar, maka 10% dari 1 miliar itu akan dibayarkan oleh orang yang membeli mobil mewah tadi. Sedangkan pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimum penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Kemudian contoh lain yang ini dekat dengan orang tua kalian, mungkin kalian bisa tanyakan tentang pajak kendaraan bermotor. Biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK. Nah gini ya, setiap tahun itu orang tua kalian akan dikenakan pajak kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Gitu ya. Nanti akan dikenai setiap tahunnya sekian gitu ya, untuk dibayarkan kepada pemerintah sebagai bentuk redistribusi pendapatan nasional gitu ya, bahwa orang-orang yang mampu membeli motor maka akan dikenai pajak oleh pemerintah. Nah, kemudian akan digunakan sebagai
pendapatan nasional. Nah, sekian dan terima kasih anak-anak. Pembahasan kita cukup sampai di sini. Di semester ini kita sudah selesai. Kalian akan menghadapi ujian akhir semester pada tanggal 14 nanti. Nah, kalian bisa gunakan waktu kalian dengan baik belajar. Kalian habis ini akan kembali ke pondok dan kemudian melakukan karantina, dan di sana kalian bisa belajar lebih banyak untuk bisa belajar. Insya Allah nanti akan diberikan kisi-kisi oleh Ustazah, akan saya berikan ketika kalian sudah ada di pondok. Nanti akan kalian bisa minta melalui wali kelas kalian masing-masing. Demikian anak-anakku, prestasi adalah hadiah dari kerja keras yang telah kalian lalui. Ini ada quote yang paling mengena di hati saya, dan saya sangat suka dengan quote ini untuk menyemangati saya. Jika kamu tidak kuasa menahan lelahnya belajar, maka kamu akan merasakan pahitnya kebodohan. Belajarnya kita, susah payahnya kita hari ini itu adalah hadiah nanti ketika kita berprestasi. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.